Pernahkah Anda merasa menjadi satu-satunya orang yang benar di dunia yang sudah kehilangan arah? Ribuan tahun lalu, jauh sebelum peradaban modern mengenal teknologi maritim, seorang pria bernama Nuh berdiri sendirian melawan arus zaman. Di masa itu, moralitas telah hancur, dan manusia lebih memilih bersujud pada batu daripada penciptanya. Nabi Nuh bukan hanya seorang pembawa pesan, ia adalah simbol kesabaran tanpa batas. Selama 950 tahun, bayangkan, hampir 10 abad, ia mencoba menyelamatkan kaumnya dari kehancuran moral. Namun, alih-alih diikuti, ia dihina, diludahi, dan dianggap gila. Hari ini, kita akan menyelami kisah epik tentang iman yang tak tergoyahkan, pembangunan mahakarya di tengah padang pasir, dan banjir yang mengubah wajah bumi selamanya. Persiapkan diri Anda, karena ini bukan sekedar cerita pengantar tidur. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Setelah wafatnya Nabi Adam dan Idris, manusia mulai kehilangan pegangan. Awalnya mereka hanya membuat patung orang-orang soleh untuk mengenang jasa mereka. Namun setan membisikkan tipu daya. Sembahlah mereka, maka mereka akan menolongmu. Inilah awal mula kemusyrikan di muka bumi. Dunia menjadi tempat yang gelap, yang kuat menindas yang lemah, dan kejujuran menjadi barang langka. Di tengah kekacauan inilah Nuh diangkat menjadi rasul. Ia datang dengan kelembutan, mengingatkan bahwa harta dan anak-anak hanyalah titipan. Nuh tidak meminta bayaran, ia hanya meminta mereka kembali ke jalan yang lurus. Namun apa respon pemimpin kaumnya? Mereka berkata, "Nuh, kamu hanyalah manusia biasa seperti kami. Kami melihat pengikutmu hanyalah orang-orang miskin yang hina." Nuh tidak menyerah. Ia mendatangi mereka di pasar, di rumah-rumah, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Namun setiap kali Nuh berbicara, mereka menutup telinga dengan jari dan menutup wajah dengan baju mereka karena benci. Selama hampir 1000 tahun, jumlah pengikutnya sangat sedikit. Luka di hati Nuh bukan karena hinaan fisik, tapi karena melihat kaum yang ia cintai berjalan dengan sukarela menuju jurang kehancuran. Hingga akhirnya titik jenuh itu tiba. Ketika wahyu turun bahwa tidak akan ada lagi yang beriman dari kaumnya, Nuh berdoa memohon keadilan. Allah kemudian memerintahkan sesuatu yang di luar nalar manusia saat itu. Buatlah kapal, bahtera, dengan pengawasan dan petunjuk kami. Masalahnya, Nuh membangun kapal itu di tempat yang jauh dari laut, di bawah terik matahari yang menyengat, di mana air adalah kemewahan. Setiap kali pemuka kaumnya lewat, mereka mengejeknya. "Wahai Nuh, sekarang kamu jadi tukang kayu setelah gagal jadi nabi." Nuh menjawab dengan tenang, "Jika kalian menghina kami, maka kami pun akan menghina kalian sebagaimana kalian menghina kami." Kapal ini bukan kapal biasa. Wahyu membimbing Nuh tentang bagaimana menyusun papan demi papan, mengikatnya dengan pasak yang kuat, dan melapisi setiap celah agar kedap air. Kapal itu memiliki 3 lantai, lantai bawah untuk hewan, lantai tengah untuk manusia, dan lantai atas untuk burung-burung. Nuh mengumpulkan sepasang dari setiap jenis makhluk hidup. Bayangkan logistiknya, bagaimana singa berdampingan dengan domba, bagaimana gajah masuk ke dalam dek. Ini adalah proyek penyelamatan genetik terbesar dalam sejarah manusia, yang dilakukan di bawah tekanan sosial yang luar biasa. Saat kapal itu selesai, langit yang biasanya biru cerah, tiba-tiba berubah menjadi abu-abu pekat yang menyeramkan. Tanda yang dijanjikan tiba. Air mulai memancar dari tanur, tempat pembakaran roti. Kejadian yang tidak masuk akal secara sains pada masa itu. Langit seolah-olah membuka pintu-pintunya, menurunkan hujan yang bukan lagi rintik, tapi seperti air terjun yang tumpah dari angkasa. Di saat yang sama, bumi membelah, memuntahkan air dari setiap celahnya. Nuh menyerukan pengikutnya dan hewan-hewan untuk naik. "Bismillah," ucapnya saat kapal itu mulai bergerak. Air dengan cepat menenggelamkan rumah, pohon, dan gunung-gunung kecil. Di tengah deburan ombak setinggi gunung, Nuh melihat pemandangan yang menyayat hati. Kan'an, putranya sendiri, sedang berjuang melawan arus. Sebagai ayah, naluri Nuh memanggil, "Wahai anakku, naiklah bersama kami." Namun kesombongan menghalangi Kan'an. Ia menjawab, "Aku akan berlindung ke gunung yang bisa melindungiku dari air." Nuh berteriak, "Tidak ada perlindungan hari ini, kecuali rahmat Allah."
Belum sempat kalimat itu selesai, sebuah ombak besar datang dan menyapu Kan'an di depan mata ayahnya sendiri. Inilah pelajaran pahit bahwa ikatan darah tidak bisa menyelamatkan seseorang jika hatinya menolak kebenaran. Dunia pun sunyi, hanya ada suara air dan doa dari dalam bahtera yang terapung di atas kehancuran peradaban. Setelah berbulan-bulan terombang-ambing, Allah memerintahkan bumi untuk menelan airnya dan langit untuk berhenti hujan. Bahtera itu akhirnya berlabuh di atas Bukit Judi. Nuh melangkah keluar ke dunia yang benar-benar bersih. Dunia yang baru saja dicuci dari kejahatan. Inilah mengapa Nabi Nuh disebut sebagai Adam Tsani atau Adam kedua. Karena dari keturunan anak-anaknya, Sam, Ham, dan Yafet, seluruh ras manusia saat ini berasal. Kisah Nabi Nuh bukan sekadar tentang banjir besar. Ini adalah pengingat bahwa kebenaran mungkin seringkali tidak populer, dan iman seringkali terlihat tidak logis bagi mereka yang hanya melihat dengan mata fisik. Namun pada akhirnya, hanya mereka yang berada di kapal ketaatanlah yang akan selamat saat badai kehidupan datang menerjang. Terima kasih telah menyimak perjalanan luar biasa Nabi Nuh AS. Pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda hari ini? Apakah tentang kesabarannya, ataukah tentang kisah sedih putranya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah para nabi lainnya yang akan mengubah cara Anda memandang dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.